Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Aryani, NIM 1276. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil proposal seminar akuntansi saya yang berjudul Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 atas pengakuan pendapatan terhadap kinerja perusahaan BUMN pada sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian ini yaitu Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi pertumbuhan dari berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan dunia usaha yang ada di negara tersebut, termasuk Indonesia yang memiliki berbagai macam industri, baik berskala kecil maupun besar. Salah satu industri yang menjadi indikator untuk menganalisis pertumbuhan perekonomian suatu negara adalah perkembangan infrastrukturnya. Perkembangan infrastruktur suatu negara tidak lepas dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bidang konstruksi. Pemerintah juga telah membuat paket kebijakan jilid 1 yang dikeluarkan oleh Presiden Negara Indonesia Joko Widodo yang dikeluarkan pada September 2015 mengenai untuk menstabilkan perekonomian di tengah tekanan ekonomi global, yang salah satu poinnya adalah meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Bursa Efek Indonesia atau yang sering dikenal dengan BI itu berjumlah 62, dan yang termasuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN itu ada 10 perusahaan. Sama seperti sektor dan subsektor lain di BI, potensi pertumbuhan emiten di sektor sektor konstruksi ini cukup besar. Itu dikarenakan industri konstruksi merupakan salah satu bidang bisnis yang menarik. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengembangan infrastruktur juga dapat mengakibatkan saham-saham perusahaan di sektor konstruksi menjadi incaran bagi para investor, sehingga investor membaca bahwa akan ada kenaikan pendapatan pada perusahaan-perusahaan sektor konstruksi. Ketaatan kondisi persaingan bisnis jasa konstruksi ini menjadikan para pelaku bisnis di Indonesia berupaya keras untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. Bagi pihak manajemen, pengambilan keputusan yang tepat menentukan masa depan perusahaan, sehingga keputusan yang diambil harus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu informasi penting yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan manajemen adalah informasi akuntansi yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, informasi tersebut yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaannya. Kemudian, perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di BI itu diharuskan untuk menggunakan PSAK sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau juga yang sering dikenal dengan DSAKIAI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh atas IFRS. Penetapan IFRS diklaim akan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga IFRS ini diadopsi tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia di Uni Eropa juga. Kemudian pada tahun 2017, Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 72 mengenai tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mengadopsi IFRS 15. PSAK 72 ini akan menjadikan standar tunggal yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan secara resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, beberapa peraturan yang digantikan yaitu PSAK 23, PSAK 34, PSAK 44, ada juga dengan ISAK 10, ISAK 21, dan ISAK 27. Kemudian PSAK ini menggantikan dari PSAK dan atau peraturan-peraturan standar yang saya jelaskan tadi itu mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2020. Namun, penetapan dini untuk PSAK 72 ini juga diperkenankan. Terdapat perbedaan antara ketentuan pengakuan pendapatan antara PSAK 72 dan PSAK 34 mengenai kontrak konstruksi.
Nah, perbedaan ini akan menyebabkan dampak salah satunya perubahan pada kinerja keuangan perusahaan konstruksi dan kemungkinan besar akan menyebabkan perbedaan nilai pendapatan yang signifikan dan perubahan kinerja keuangan pada tahun berjalan. Sehingga pada perusahaan konstruksi diharapkan dapat menentukan pengakuan pendapatan yang tepat terutama pada proyek-proyek jangka panjang. Sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan kebijakan standar yang telah ditetapkan. Karena kompleksitas permasalahan dalam akuntansi kontrak konstruksi ini, terutama dalam mengakui pendapatan jangka panjang, maka peneliti, yaitu saya, tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dan penelitian ini menggunakan perusahaan konstruksi badan usaha milik negara yang terdaftar di BEI. Karena saya rasa pada masa jabatan Presiden Jokowi ini, pembangunan infrastruktur terus meningkat, sehingga penelitian ini saya ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan di sektor konstruksi yang termasuk dalam BUMN. Nah, untuk rumusan masalah penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana dampak penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN pada sektor konstruksi di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2018. Yang kedua yaitu bagaimana perbandingan kinerja keuangan perusahaan konstruksi terhadap penerapan PSAK 72 dan PSAK 34 atas pengakuan pendapatan yang akan dihitung dengan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yang pertama yaitu teori kepatuhan, di mana teori kepatuhan ini mencerminkan suatu perusahaan itu akan melaporkan laporan keuangannya di BI itu dengan standar yang telah ditetapkan dan dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka mengenai konsep laporan keuangan. Menurut Kieso, pengertian laporan keuangan adalah sebagai sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Sedangkan menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, untuk laporan keuangan itu sendiri harus mencerminkan 4 hal. Yang pertama yaitu dapat dipahami, kedua relevan, ketiga keandalannya, dan keempat dapat dibandingkan. Untuk tinjauan pustaka yang nomor 3 yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan. Yang salah satunya, yang beberapa contohnya yaitu dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Sehingga dengan rasio-rasio tersebut dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu kontrak konstruksi. Menurut PSAK nomor 34, kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling ketergantungan dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Pernyataan yang ada pada PSAK nomor 34 ini harus diterapkan pada akuntansi kontrak konstruksi di dalam laporan keuangan. Namun PSAK 34 ini digantikan oleh PSAK 72 mulai 1 Januari 2020. Nah, untuk tinjauan pustaka yang terakhir yaitu pendapatan untuk kontrak jangka panjang. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek membutuhkan waktu kurang dalam 1 tahun. Ada juga yang lebih dari 1 tahun. Nah, hal ini biasa dikenal dengan kontrak jangka panjang dan kontrak jangka pendek. Proyek yang dilakukan dengan kontrak jangka panjang dalam pengakuan pendapatan menjadi sebuah masalah karena laporan harus dibuat sementara pekerjaan proyek masih belum selesai. Maka diperlukan penaksiran pendapatan yang diakui selama tahun berjalan. Nah, pengakuan pendapatan kontrak menurut PSAK ini, PSAK 34, itu ada 2 metode, yaitu dengan metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Sedangkan untuk PSAK 72 itu hanya menggunakan metode kontrak selesai. Jadi di mana dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika atau selama perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan
dengan mengalihkan aset yang dijanjikan kepada pelanggan, di mana pengalihan aset terjadi ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Dan untuk bab 3 yang terakhir yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yang pertama yaitu sampel penelitian. Sampel penelitian yang saya gunakan adalah perusahaan BUMN sektor konstruksi yang memiliki laba bersih tertinggi tahun 2018 dan memiliki rincian sumber pendapatan pada laporan keuangan yang dipublikasikan di website BEI. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dengan menggunakan data sekunder berupa PSAK 72 yang diterbitkan oleh IAI dan laporan tahunan 3 perusahaan BUMN sektor konstruksi dengan laba tertinggi tahun 2018. Kemudian metode analisis data, di mana teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif sebagai berikut. Nah, yang pertama caranya yaitu dengan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72. Kemudian perhitungan pendapatan berdasarkan PSAK 72 ini ada 2 langkah. Yang pertama menggunakan pengukuran kinerja keuangan, di mana perhitungan rasio yang dilakukan berdasarkan nilai pendapatan yang dihitung dengan PSAK 72 dan PSAK 34. Nah, langkah selanjutnya yaitu hasil perhitungan dari rasio tersebut, kemudian saya bandingkan antara kesesuaian dengan PSAK 72 dan PSAK 34. Dan untuk langkah terakhirnya yaitu saya akan menginterpretasikan hasil perbandingan rasio tersebut dalam bentuk analisis dampak penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan konstruksi. Dan dari hasil tersebut saya akan menarik kesimpulan. Sekian presentasi dari hasil proposal seminar akuntansi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.